Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultanan Nasiro, kelas 11 IPA. Saya dari sekolah SMA MBS Ki Bagus Hadi Kusumo. Di sini saya akan mempresentasikan apa perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Yang kedua, suspensi adalah campuran heterogen. Yang ketiga, koloid. Koloid adalah campuran homogen campuran homogen tetapi juga bisa menjadi heterogen. Di sini saya akan memberikan contoh dari ketiga contoh. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama saya akan memberikan contoh apa itu larutan. Contoh larutan yaitu alat media terlarutnya itu gula dan media pelarutnya itu air. Di sini ada gula yang akan saya larutkan ke dalam air. Yang kedua itu koloid. Koloid sebagai medianya itu contohnya susu yang akan saya larutkan ke dalam air. Yang ketiga itu tepung terigu sebagai contoh dari suspensi. Ya, langsung saja kita praktekkan dari contoh yang pertama itu larutan. Di sini gula bakal dituangin ke dalam air. Dan kita lihat apa reaksinya dari contoh yang pertama. Lanjut, contoh kedua yaitu koloid sebagai alat terdispersinya yaitu susu kita bakal tuangin ke dalam air. Di sini media pendispersinya tuh air dan media terdispersinya itu dari tiga contoh ini. Ini susu. Lanjut yang terakhir, contoh suspensi. Di sini contohnya tepung terigu bakal dituangin ke dalam air. Ya, dari ketiga contoh ini kalian bisa melihat apa perbedaannya. Yang pertama dari perbedaan larutan. Larutan, perbedaan yang pertamanya itu dia mempunyai satu sifat. Satu sifatnya itu disebut homogen. Sifat dalam larutan ini dia terlarut karena tidak ada endapan sama sekali di dalam larutan ini. Yang kedua itu koloid. Perbedaan pertama dari koloid yaitu koloid itu dia sifatnya larut di dalam air dan
dia sedikit warnanya agak sedikit keruh, tidak seputih larutan karena agak sedikit keruh. Makanya dia disebut mempunyai dua sifat, yaitu heterogen. Dan yang ketiga itu suspensi dia tidak larut dan bisa dilihat warnanya dia sangat keruh. Di sini perbedaan yang pertama dari ketiga contoh ini itu. Yang kedua, perbedaan larutan yang kedua itu dia dia saat disaring ke dalam kertas saringan untuk contoh larutan, dia tidak akan ada partikel-partikel yang menyangkut atau tersaring. Contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua itu koloid. Apabila koloid disaring, maka disaring di kertas saringan, maka akan ada penyaringnya akan keruh atau filternya akan terlihat keruh ketika koloid ini disaringkan. Yang ketiga, contoh dari suspensi. Suspensi ini ketika kita saring dengan kertas saringan, maka tepung terigu ini bakal dapat dipisahkan, sehingga penyaringnya atau filternya bakal terlihat keruh. Di sini larutan, kenapa larutan tidak keruh? Karena partikel larutan lebih kecil dibandingkan dua contoh ini, yaitu koloid dan suspensi. Koloid di sini posisinya menengah karena koloid lebih besar dari larutan partikelnya dan lebih kecil dari suspensi. Sekian perbedaan larutan, koloid dan suspensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.